Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Kolfatirius Firdaus selaku dosen pengampu dari mata kuliah metode numerik, dan juga teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja. Adapun topik kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai turunan numerik. Saya Retno Aryani selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi untuk kali ini. Namun, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok yang lain, yaitu ada Rizky Ayu Fabeliana, Retno Aryani yaitu saya sendiri, Indah Fatika Sari, dan juga Devi Trikusumawati. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni mengenai turunan numerik. Turunan numerik. Tentunya setiap mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan matematika, pasti masih ingat mengenai turunan fungsi yang dulu pernah kita pelajari pada kalkulus, yang didefinisikan seperti f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h. Seringkali fungsi fx ini diberikan secara eksplisit, tetapi kita hanya memiliki beberapa titik data saja. Pada kasus yang seperti ini, kita tidak dapat menemukan nilai turunan fungsinya secara analitik. Namun sebaliknya, pada kasus lain, meskipun fx diketahui secara eksplisit, tetapi bentuknya ini rumit, sehingga untuk menemukan fungsinya rumit dan tidak mudah. Contohnya seperti dua fungsi di bawah ini, yaitu fx sama dengan akar dari cos 2x kuadrat ditambah x tan 3x per sin x plus e pangkat x dikurangi 2x per cos x. Lalu yang kedua yaitu fx sama dengan xe pangkat 2x plus 2 ln 4x kuadrat. Dimana kita tahu bentuk dua fungsi ini sangat rumit sekali ya, sehingga untuk menentukan fungsinya itu akan sangat rumit dan tidak mudah. Selanjutnya yaitu persoalan turunan numerik. Persoalan turunan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Meskipun metode numerik untuk menghitung turunan fungsi tersedia, tetapi perhitungan turunan sedapat mungkin kita hindari. Mengapa? Ini karena nilai turunan numerik umumnya kurang teliti dibandingkan dengan nilai fungsinya. Dalam kenyataannya, turunan limit adalah hasil bagi selisih, yaitu pengurangan dari dua buah nilai yang besar, fx plus h dikurangi fx, dan membaginya dengan nilai yang kecil, yaitu h. Pembagian hasilnya ini dapat menghasilkan turunan dengan galat yang sangat besar. Lagi pula, jika fungsi f dihampiri oleh polinom interpolasi p, selisih nilai fungsi mungkin kecil, tetapi turunannya boleh jadi sangat berbeda dengan nilai turunan sejatinya. Hal ini masuk akal sebab turunan numerik bersifat halus dan berlawanan dengan integrasi numerik yang tidak banyak dipengaruhi oleh ketidaktelitian nilai fungsi, karena integrasi pada dasarnya adalah proses penghalusan. Ada 3 pendekatan turunan numerik. Misal, diberikan nilai-nilai x di x0 dikurangi h, x0 dan x0 ditambah h, serta nilai fungsi untuk nilai-nilai x tersebut. Titik-titik yang diperoleh adalah x min 1, f min 1, dan x1, f1, yang dalam hal ini x min 1 sama dengan x0 dikurangi h, dan x1 sama dengan x0 ditambah h. Terdapat 3 pendekatan dalam menghitung nilai f aksen x0.
untuk yang pertama yaitu hampiran selisih maju, di mana dengan dirumuskan f(x0) sama dengan fx0 ditambah h dikurangi fx0 per h, atau bisa kita tulis f1 dikurangi f0 per h. Yang kedua yaitu hampiran selisih mundur dengan rumus f1x0 sama dengan fx0 dikurangi fx0 min h per h, atau bisa kita tulis dengan f0 dikurangi f1 per h. Lalu yang ketiga yaitu hampiran selisih pusat dengan rumus f1x0 sama dengan fx0 plus h dikurangi fx0 min h per 2h, atau bisa kita tulis f1 dikurangi f-1 per 2h. Secara geometrisnya seperti ini untuk hampiran selisih maju, dimana dengan x0 dan x1 berada di depannya. Itu sebabnya dinamakan selisih maju. Karena dari x0 ke x1, lalu y0 ke y1. Nah, di sini akan dicari kemiringan dari jarak antara x0 ke x1. Jadi kita dapat y0 dikurangi y1, karena untuk selisih maju ya, jadi y0 dikurangi y1 per x0 dikurangi x1 sama dengan, nah untuk x0 dikurangi x1 ini selisih dari x0 dan x1, dimana kita lambangkan dengan h. Y0 itu sama dengan, bisa kita tulis dengan f0, dan y1 bisa kita tulis dengan f1. Jadi f0 min f1 per h. Lalu yang kedua yaitu hampiran selisih mundur, dimana kita dapat dari x1 ke x0. Karena namanya hampiran selisih mundur, jadi x1 ke x0, begitu juga y1 ke y0. Sehingga bisa kita tulis y1 dikurangi y0 per x1 dikurangi x0. Kita tahu bahwa x1 min x0 ini merupakan selisih, jadi kita lambangkan dengan h, maka sama dengan y1 sama dengan f1 min y0 sama dengan f0 per h. Nah, ini untuk rumus dari hampiran selisih mundur. Lalu yang terakhir, hampiran selisih pusat, di mana pada hampiran selisih pusat ini x0 itu di tengah-tengah di antara x-1 dan x1, dan y1 dengan y0. Mohon maaf, ini bukan y0 tapi ini y1, dan yang bawah ini y-1. Sehingga kita dapat untuk rumusnya yaitu y1 dikurangi y-1 per x-1 dikurangi x dikurangi x1. Sehingga kita dapat y1 dikurangi y-1 per x1 dikurangi x0 dikurangi x1. Maka bisa ditulis juga f1 dikurangi f-1 per, nah karena selisih dari x-1 sehingga
X1 ini adalah 2, maka kita tulis 2H. Sehingga kita dapat untuk rumus hampiran selisih pusat yaitu F1 min F-1 per 2H. Rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga pendekatan di atas ini dapat kita turunkan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan bantuan Dirac-Taylor dan yang kedua dengan hampiran polinom interpolasi. Nah, untuk kedua cara ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya adalah metode Dirac-Taylor. Langsung saja. Contohnya, misal diberikan titik-titik x, y, f, i sama dengan 0,1, 2, titik-titik dan sampai n, di mana xi sama dengan x0 ditambah ih dan fi sama dengan fxi. Untuk mencari fx yang dalam hal ini x sama dengan x0 ditambah sh, s elemen dari R dengan ketiga pendekatan di atas, maka dapat menentukan satu. Hampiran selisih maju, uraikan. Fxi ditambah 1 di sekitar xi, fxi ditambah 1 sama dengan fxi ditambah xi ditambah 1 dikurangi xi per 1 faktorial. F turunan dikalikan F turunan pertama xi ditambah xi dikurangi 1 dikurangi xi pangkat 2 per 2 faktorial dikali F turunan kedua xi ditambah titik-titik dan seterusnya. Jika xi ditambah 1 dikurangi x1 sama dengan h, maka fi ditambah 1 sama dengan fi ditambah h, fi turunan pertama ditambah h kuadrat per 2 fi turunan kedua ditambah titik-titik dan seterusnya. Fi turunan pertama sama dengan fi ditambah 1 dikurangi fi dikurangi h pangkat 2 per 2 fi turunan kedua ditambah titik dan seterusnya. Fi turunan pertama sama dengan fi ditambah 1 dikurangi fi per h dikurangi h per 2 fi turunan kedua. Fi turunan pertama sama dengan fi ditambah 1 dikurangi fi per h ditambah OH. Yang dalam hal ini OH sama dengan h per 2 f turunan kedua t xi kurang dari t kurang dari xi ditambah 1. F0 turunan pertama sama dengan fi dikurangi f0 per h ditambah OH. Untuk nilai f di x0 dan x1 persamaan rumusnya menjadi OH sama dengan h per 2 f turunan kedua t xi kurang dari t kurang dari xi ditambah 1. Yang kedua yaitu hampiran selisih mundur. Uraikan f xi ditambah 1 di sekitar xi. Fxi dikurangi 1 sama dengan fxi ditambah xi ditambah 1 dikurangi xi per 1 faktorial dikalikan f turunan pertama xi ditambah xi ditambah 1 dikurangi xi pangkat 2 per 2 faktorial dikalikan f turunan kedua xi ditambah dan seterusnya. Fi dikurangi 1 sama dengan fi dikurangi h fi turunan pertama ditambah h pangkat 2 per 2 fi turunan kedua ditambah titik-titik dan seterusnya.
HFI turunan pertama sama dengan FI dikurangi FI dikurangi 1 ditambah H2 per 2 FI turunan kedua ditambah titik-titik dan seterusnya. FI sama dengan FI dikurangi FI dikurangi 1 per H dikurangi H per 2 FI turunan kedua ditambah titik-titik dan seterusnya. FI turunan pertama sama dengan FI dikurangi FI dikurangi 1 per H ditambah OH. Yang dalam hal ini OH sama dengan min H per 2F turunan kedua T. Nah, untuk nilai-nilai di F, di X0 dan X1 persamaannya menjadi F0 turunan pertama sama dengan F0 dikurangi F dikurangi 1 per H ditambah OH. Yang dalam hal ini OH sama dengan min H per 2 turunan kedua T. Yang ketiga adalah hampiran selisih pusat. Kurangkan persamaan pada hampiran selisih maju dan hampiran selisih pusat mundur. Sehingga akan didapat FI ditambah 1 dikurangi FI dikurangi 1 sama dengan 2 HI turunan pertama ditambah H pangkat 3 per 3 F turunan ketiga ditambah dan seterusnya. 2 HFI turunan pertama sama dengan FI ditambah 1 dikurangi FI dikurangi 1 dikurangi H pangkat 3 per 3 FI turunan ketiga tambah titik-titik dan seterusnya. FI turunan pertama sama dengan FI ditambah 1 dikurangi FI dikurangi 1 per 2H dikurangi H pangkat 2 per 6 FI turunan ketiga ditambah titik-titik dan seterusnya. FI turunan pertama sama dengan FI ditambah 1 dikurangi FI kurangi 1 per 2H ditambah OH pangkat 2. Yang dalam hal ini OH pangkat 2 sama dengan min H kuadrat per 6F turunan ketiga T XI dikurangi 1 kurang dari T kurang dari XI ditambah 1. Untuk nilai-nilai di F, di X0 dan X1 persamaannya menjadi F0 turunan pertama sama dengan F1 dikurangi F1 per 2H ditambah OH kuadrat. Yang dalam hal ini OH kuadrat sama dengan min H per 6F turunan ketiga T. Materi selanjutnya adalah metode polinom interpolasi. Misalkan diberi titik-titik berjarak sama, yaitu XI sama dengan X0 ditambah IH, di mana I sama dengan 0, 1, 2 sampai ke N, dan X sama dengan X0 ditambah SH, di mana S elemen real. Adalah titik yang akan dicari nilai interpolasinya. Polinom Newton-Gregory yang menginterpolasikan seluruh titik data tersebut adalah fx didekati dengan polinom berderajat x sama dengan f0 ditambah s delta f0 per 1 faktorial ditambah s dikali s min 1 dikali delta kuadrat f0 per 2 faktorial ditambah s dikali s min 1 s min 2 delta pangkat 3 f0 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya sampai dengan s dikali s min 1 s min 2 sampai dengan s min n plus 1 dikali delta pangkat n f0 per n faktorial sama dengan fs yang dalam hal ini s sama dengan x min x0 per h. Turunan pertama dari fx adalah f aksen
dx sama dengan df per dx sama dengan df per ds dikali ds per dx sama dengan 0 ditambah delta f0 ditambah s min setengah dikali delta kuadrat f0 ditambah s kuadrat per 2 dikurangi s ditambah 1/3 dikali delta pangkat 3f0 ditambah sampai seterusnya dikali 1/h sama dengan 1/h dikali delta f0 ditambah s min setengah dikali delta kuadrat f0 plus galat. Berdasarkan keterangan di atas diperoleh rumus turunan numerik dengan ketiga pendekatan, yaitu maju, mundur, dan pusat sebagai berikut. Yang pertama yaitu hampiran selisih maju. 1. Bila digunakan dua buah titik-titik x0 dan x1, f aksen x0-nya adalah 1/h dikali delta f0 sama dengan f1 dikurangi f0/h. 2. Bila digunakan tiga buah titik-titik x0, x1, dan x2, untuk x0 mendekati S sama dengan x0 dikurangi x0/h sama dengan 0, sehingga f aksen x0-nya sama dengan 1/h dikali delta f0 dikurangi 1/2 delta kuadrat f0 sama dengan 1/2 dikali delta f0 dikurangi setengah dikali delta f dikurangi delta f0 sama dengan 1/h dikali 3/2 delta f0 dikurangi setengah delta f1 sama dengan 1/h dikali 3/2 f1 dikurangi 3/2 f0 dikurangi setengah f2 ditambah setengah f1 sama dengan 1/h dikali min 3/2 f0 ditambah 2 f1 dikurangi setengah f2. Jadi f aksen x0-nya min 3 f0 ditambah 4 f1 dikurangi f2 per 2h. Yang kedua adalah hampiran selisih mundur. Polinom interpolasi Newton-Gregory mundur bila digunakan titik-titik x0 dan x negatif 1 adalah f aksen x0 sama dengan 1/h dikali nabla f0 sama dengan f pangkat 0 dikurangi f pangkat negatif 1 dibagi h. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah hampiran selisih pusat. Digunakan tiga titik x0, x1, dan x2, maka f aksen x0 sama dengan 1/h dikali delta f0 ditambah s dikurangi 1/2 dikali delta pangkat 2 f0. Untuk titik ini, x1 mendekati s sama dengan x1 dikurangi x0 dibagi h sama dengan h/h sama dengan 1. Maka f aksen x1 sama dengan 1/h dikali delta f0 ditambah 1/2 delta pangkat 2 f0 sama dengan 1/h dikali delta f0 ditambah setengah dikali delta f1 dikurangi f0 sama dengan 1/h dikali 1/2 delta f0 ditambah 1/2 delta f1 sama dengan 1/2h sama dengan f2 dikurangi f0 per 2h. Untuk titik x negatif 1, x0 dan x1, maka f aksen x0 sama dengan f pangkat 1 dikurangi f negatif 1 dibagi 2h dikali f1 dikurangi f0 ditambah f2 dikurangi f1. Yang selanjutnya untuk rumus turunan kedua atau f double aksen x dengan polinom interpolasi. Turunan kedua f adalah d pangkat 2f per dx pangkat 2 sama dengan d per ds dikali df per dx dikali ds per dx sama dengan
1 per H dikali 0 ditambah delta pangkat 2 F0 ditambah S dikurangi 1 dikali delta pangkat 3 F0 dikali 1 per H sama dengan 1 per H pangkat 2 dikali delta pangkat 2 F0 ditambah S dikurangi 1 dikali delta pangkat 3 F0. Misalkan untuk hampiran selisih pusat titik yang digunakan X0, X1, dan X2, maka pada titik X1 mendekati S sama dengan X1 dikurangi X0 dibagi H sama dengan H per H sama dengan 1, sehingga F double aksen X1 sama dengan 1 per H pangkat 2 dikali delta pangkat 2 F0 ditambah 1 dikurangi 1 dikali delta pangkat 3 F0 sama dengan 1 per H pangkat 2 dikali delta pangkat 2 F0 sama dengan 1 per H pangkat 2 dikali delta F1 dikurangi delta F0 sama dengan 1 per H pangkat 2 dikali F2 dikurangi F1 dikurangi F1 ditambah F0 sama dengan 1 per H pangkat 2 dikali F0 dikurangi 2F1 ditambah F2. Untuk titik X negatif 1, X0, dan X1, maka F double aksen X0 sama dengan F negatif 1 dikurangi 2F0 ditambah F1 dibagi H pangkat 2. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Diberikan nilai X dan Fx pada tabel yang sudah tertera. Tentukan nilai F aksen 1,2 dan F double aksen 1,2 untuk nilai H sama dengan 0,1 dan H sama dengan 0,001 dengan menggunakan rumus himpunan selisih pusat orde 0 dalam kurung H kuadrat. Penyelesaiannya, yang pertama untuk F aksen 1,2 untuk nilai H sama dengan 0,1, maka F0 aksennya adalah sama dengan F1 dikurangi F diambil 1 per 2H sama dengan 0,26750 dikurangi 0,45360 per 2 dikali 0,1 sama dengan negatif 0,1861 per 0,2 sama dengan negatif 0,93005. Untuk yang kedua, F aksen 1,2 untuk nilai H sama dengan 0,001, maka F0 aksennya adalah F1 dikurangi F min 1 per 2H sama dengan 0,36143 dikurangi 0,36329 per 2 dikali 0,001 sama dengan negatif 0,00186 per 0,002. Hasilnya negatif 0,93. Selanjutnya untuk F double aksen 1,2 untuk nilai H 0,1 sama dengan F1 dikurangi 2 dikali F0 ditambah F min 1 per H kuadrat sama dengan 0,26750 dikurangi 2 dikali 0,36236 ditambah 0,45360 per 0,1 kuadrat. Hasilnya negatif 0,362. Terakhir untuk F double aksen 1,2 untuk nilai H sama dengan 0,001 sama dengan F1 dikurangi 2 kali F0 ditambah F min 1 per H kuadrat sama dengan 0,36143 dikurangi 2 dikali 0,36236 ditambah 0,36329 per 0,001 kuadrat sama dengan 0 per 1 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 0. Itu tadi pemaparan materi oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.